Kemudian aku gelar tikar lalu aku katakan, silakan istirahat wahai Rasulullah, aku akan menjaga di sekitarmu. Maka beliau tidur lalu aku beranjak sejenak untuk mengamati keadaan sekeliling tempat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan bacaan terjemahan Sahih Bukhari Muslim. Lu'lu' wal Marjan, kitab zuhud, tawadu dan sikap sederhana. Bab seorang mukmin tidak akan terperosok dua kali di satu lubang. Bab seorang mukmin tidak akan terperosok dua kali di satu lubang. Hadis 1887. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, seorang mukmin tidak akan terperosok dua kali pada satu lubang. Hadis riwayat Bukhari 78, Kitabul Adab 83, bab seorang mukmin tidak akan terperosok dua kali di satu lubang. Ya, kalau kita terperosok atau terkena musibah atau membuat satu kesalahan, pikirkan baik-baik sebab dan akibatnya, bagaimana memperbaikinya, bagaimana kita bertobatnya, untuk tetap mengingat itu supaya tidak lewat situ lagi, tidak kecebur lagi. Bab larangan memuji secara berlebihan. Larangan memuji secara berlebihan, hadis 1888. Hadis Abu Bahrah radhiyallahu anhu. Hadis Abu Bahrah radhiyallahu anhu, dia berkata, ada seorang menyanjung kawannya di hadapan Nabi SAW. Maka beliau bersabda, celaka kamu, kamu telah memenggal leher sahabatmu, kamu telah memenggal leher sahabatmu. Kalimat itu beliau ucapkan berulang kali. Kemudian beliau bersabda, siapa di antara kalian yang ingin memuji saudaranya, maka hendaklah dia berkata, aku mengira si fulan ini dan itu. Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya, dan aku tidak menganggap suci seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku kira dia begini dan begitu, sekalipun dia mengetahui tentang diri saudaranya itu. Hadis riwayat Bukhari 52, Kitab Syahadah 16, bab jika seseorang menilai bersih kepada orang lain maka itu sudah cukup. Ya, memuji-muji karena entah dianggapan bersalah, tahu dia bahwa sahabat ini orang atau teman ini orang yang berprestasi dan demikian rupa, sehingga tidak mengatakannya di hadapannya, di hadapan orang lain, itu sama dengan memenggal leher. Seperti itu, dan ingatlah Allah untuk tidak memuji seseorang pun di hadapan. Seperti itu maksud dari hadis ini. Ucapanlah yang wajar-wajar, dan saya ulangi saja ini, maka hendaklah dia berkata, aku mengira si fulan ini itu, aku mengira si fulan ini itu. Allah Subhanahu wa taala yang akan menilainya, dan aku tidak menganggap suci seorang pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetapi aku kira dia begini dan begitu, sekalipun dia mengetahui tentang diri saudaranya itu. Ya, ini maksudnya sampaikan aja apa yang terlihat dan apa yang tidak meninggikan atau merendahkan. Hadis 1889, hadis Abu Musa radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Nabi SAW mendengar seseorang memuji temannya secara berlebihan. Beliau pun bersabda, kamu telah membinasakan atau mematahkan punggung seseorang. Hadis riwayat Bukhari 53, Kitab Syahadah 17, bab berbelit-belit dalam memberi pujian, dan hendaklah mengatakan apa yang dia ketahui. Seperti itu, dan jangan berlebihan, dan jangan memutuskan ketahuan seorang gara-gara orang itu mengalihkan pikirannya ke orang yang dipuji. Maksudnya juga bisa begitu. Ya, bahwa kita telah memenggal seseorang bisa yang kita puji, bisa yang orang mendengar pujian kita terhadap orang itu mengalihkan keyakinannya. Hati-hati. Bab memberi yang lebih besar, tua lebih dahulu. Memberi yang lebih besar atau tua lebih dahulu. Hadis 1890.
Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku sedang menggosok gigi dengan siwak sejenis kayu. Lalu datang dua orang kepadaku yang salah satunya lebih besar daripada yang lainnya. Lalu aku berikan siwak itu kepada yang lebih kecil. Maka dikatakan kepadaku, berikan olehmu kepada yang lebih tua. Kemudian aku memberikan kepada yang lebih tua di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari 4 Kitabul Wudu 74 bab memberi siwak kepada yang lebih tua. Ya. Ini mimpi Rasulullah bahwa berikan sesuatu kepada yang lebih tua. Lebih terbatas keadaan, ingatan maupun fisiknya. Sedangkan yang muda bisa lebih berjuang. Berilah kepada yang lebih tua. Bab berhati-hati dalam menceritakan hadis dan menulis ilmu. Berhati-hati dalam menceritakan hadis dan menuliskan ilmu. Hadis Hadis 1891 hadis Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Nabi SAW dia berkata bahwa Nabi SAW menceritakan hadisnya satu persatu hingga andaikan orang menghitung niscaya akan terhitung. Hadis riwayat Bukhari 61 Kitabul Manaqib 23 bab sifat Nabi SAW. Ya. Terperinci satu persatu, kalau salah diulang, dan kalau bahkan Nabi mengulang 3 kali, dan kalau kira-kira dipikirkan kurang bisa dimerki ulangi sekali lagi. Itulah kehati-hatian Rasulullah yang kita tulis dalam membacakan hadis. Di sini Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan ini. Hadis 1892. Hadis 1892 hadis Abu Bakar dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Dia berkata, Abu Bakar datang menemui bapakku Azib di rumahnya untuk membeli seperangkat pelana unta darinya. Lalu dia berkata kepada Azib, suruhlah anakmu membawakan pelana unta itu bersamaku. Maka aku membawa pelana itu bersamanya. Lalu bapakku keluar dengan mengambil uang pembeliannya dan berkata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ceritakanlah kepadaku apa yang kalian lakukan berdua pada malam hari saat hijrah ke Madinah bersama Rasulullah SAW. Abu Bakar berkata, baiklah, kami pernah berjalan semalaman dan keesokan harinya hingga siang hari. Jalan begitu lapang dan tidak pernah dilewati seorang pun, sehingga tampak oleh kami sebuah bukit yang tinggi dan memiliki naungan tempat berteduh yang tidak terkena panas matahari. Maka kami singgah di batu itu. Lalu aku meratakan tempat dengan tanganku sendiri untuk Nabi SAW agar beliau dapat tidur. Kemudian aku gelar tikar lalu aku katakan, silakan istirahat wahai Rasulullah, aku akan menjaga di sekitarmu. Maka beliau tidur lalu aku beranjak sejenak untuk mengamati keadaan sekeliling tempat itu. Ternyata aku bertemu dengan seorang pemuda penggembala yang sedang menggiring kambingnya menuju batu tersebut untuk bernaung, sebagaimana yang kami lakukan. Aku bertanya kepadanya, wahai pemuda, milik siapakah kamu ini? Penggembala itu menjawab, aku milik seseorang dari penduduk Madinah atau Mekah. Aku bertanya lagi, apakah kambingmu ini menghasilkan air susu? Dia menjawab, ya. Aku tanya lagi, apakah kamu bersedia memerah susunya? Anak gembala itu kembali menjawab, ya. Maka dia mengambil seekor kambingnya, lalu aku katakan, bersihkanlah putingnya dari debu, bulu, dan kotoran. Perawi berkata, aku melihat Arbara memukulkan salah satu telapak tangannya kepada yang lainnya untuk memberi contoh cara membersihkannya. Kemudian pengembala itu memerah sedikit susu dan memasukkannya ke dalam gelas. Sedangkan aku membawa wadah kecil yang kupersiapkan untuk Nabi SAW yang biasa beliau gunakan untuk melepaskan dahaga, minum, dan berwudu.
Kemudian aku menemui Nabi SAW, tetapi aku enggan untuk membangunkan beliau. Lalu ketika beliau sudah terbangun, aku menuangkan air ke dalam susu itu agar dingin pada bagian bawahnya. Lalu aku katakan, minumlah wahai Rasulullah. Beliau lalu meminumnya hingga aku puas. Kemudian beliau bertanya, apakah sudah waktunya kita melanjutkan perjalanan? Aku menjawab, ya. Maka kami berangkat meneruskan perjalanan setelah matahari condong ke barat. Setelah itu Suraqah bin Malik mengikuti kami dengan melihat bekas telapak kami. Aku berkata, kita dikejar wahai Rasulullah. Beliau bersabda, janganlah kamu bersedih karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita. Lalu Nabi SAW mendoakan kecelakaan bagi Suraqah bin Malik. Maka kuda tunggangan Suraqah terjelembab ke dalam tanah setinggi perutnya. Suraqah bin Malik berkata, aku melihat kalian berdoa mendoakan kecelakaan bagiku. Tolong doakan keselamatan bagiku. Demi Allah, bagi kalian berdua, aku akan mengembalikan orang-orang yang mencari kalian. Maka Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi Suraqah, lalu dia menjadi selamat, sehingga tidaklah dia bertemu seorang pun kecuali dia akan berkata, aku telah mewakili kalian di tempat ini, maka kembalilah kalian. Tidak ada orang yang ditemuinya, melainkan dia meminta agar kembali. Dia telah menepati janjinya kepada kami. Hadis riwayat Bukhari 61, Kitabul Manaqib 25, bab tanda-tanda kenabian dalam Islam. Itu dia, bahwa menceritakan itu dengan detail, dengan komplit, dengan jelas, sehingga orang yang mendengarkan, yang meminta diceritakan, tidak bertanya lagi. Itulah dia, mudah-mudahan semua kita pahami dengan benar. Insya Allah dapatkan sahabat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikal fili asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.